Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Salam semuanya. Puji Tuhan, kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau berdoa bersama-sama ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mau beribadah, Engkau sertai ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Amin. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, Amin. melawat dan mengurapi kami. Amin. Ini kami Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah puji-pujian kami menjadi kesukaan bagi-Mu. Amin. Terpujilah nama-Mu dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Kami siap beribadah. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Haleluya adik-adik. Mari kita mau memuji Tuhan ya. Mari. Ayo kita bangkit berdiri. Ayo ya. bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita meninggikan nama Tuhan. Yeay. Kita mau menyanyikan Hatiku penuh nyanyian. nyanyian. Semua bisa ya? Bisa dong. Oke. Yuk. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Siapa? Raja segala raja. Katakan. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekali lagi ya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Ya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah. Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Katakan aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Katakan haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yeay. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Katakan lagi haleluya. Haleluya, Puji Tuhan. Hey. haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai mulai buat Raja kita, haleluya. Haleluya. Ayo adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Mentega Roti. Yuk, Yo. tirukan gerakannya Kadri ya. Ya. Sama-sama katakan. Kau temanku ke teman, kau kita selalu bersama. Seperti apa Kadri? Seperti Mentega dengan roti. Oke, sekali lagi. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Sekali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana
akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau bersedih, ku kan menghiburmu. Ya, kau temanku, ku teman kau, kita selalu bersama. Seperti apa Kak Dri? Seperti Mentega dengan roti. Sekali lagi, kau temanku, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, dorongmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku kan menghiburmu. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Seperti celana, seperti celana dengan baju. Seperti mentega, seperti mentega dengan apa? Dengan roti. Oke, kita akan selalu bersama. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan adik-adik. Yeay, kita sudah memuji Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita mau mendeklarasikan firman Tuhan. Kita percaya kalau kita deklarasikan dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. 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 Mari kita sama-sama deklarasikan ya. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, kakak hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita sama-sama katakan amin. Mari kita naikkan, Bapa Engkau sungguh baik. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sama-sama kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bersama-sama kita adik-adik nyanyikan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi kita katakan, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku ya Tuhan, buat hari yang Kau beri. Benar Tuhan, tak
selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, sungguh besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita sembah Tuhan, kita sembah Dia. Oh, kami sembah, kami puji besar setiamu, namamu. Haleluya, Bapa kau sungguh baik dalam hidupku. Besar kasih setiamu, Haleluya, kami bersyukur Tuhan. terima kasih Tuhan, Terima kasih terima Tuhan, Engkau baik, Haleluya, sungguh baik Tuhan. terima kasih, Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adikku. Wih, ganteng-gantengnya ada luar biasa. Kalian cantik-cantik juga. Ya, oke, hari ini kita ketemu lagi dengan Kak Wawan. Ya, tentunya di dalam suasana ibadah sekolah minggu. Ya, kalian siap untuk sekolah minggu? Untuk memuji dan menyembah Tuhan? Wah, tentunya harus siap ya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ya, yuk kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersama anak-anakku, adik-adikku yang cantik dan cakep ini Tuhan, kami menghadap Engkau Tuhan, mengucapkan syukur atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar lagi tentang firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mendengar dengan baik, melakukannya, bahkan kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adikku, kita akan buka dari 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11 ayatnya yang ke-29 sampai 38. Banyak sekali Kak. Iya, gak apa-apa ya. Ini nanti yang akan menuntun hidup kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita setiap hari membaca firman Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita kemana kita akan pergi. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang dikasih judul tersesat. Wih,
Tersesat itu apa? Tersesat itu bingung, kebingungan gitu ya. Tersesat karena kehilangan perhatian kepada Tuhan. Oke, ayo dengerin semuanya. Ayo sikap hormat kepada firman Tuhan ya. Kita hari ini adalah penuh perhatian. Maka kita harus perhatian. Apa itu? Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Itu awil yang pertama ya. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-29. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubung kain baru dan hanya mereka berdua yang ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya itu lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku di Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku, aku itu Tuhan, dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya. Oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapan-ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dari 12 yang 10 dikasihkan. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku Tuhan akan menyertai engkau dan aku akan membangun bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Nah, adik-adikku, ini cerita yang diberikan kepada Yerobeam. Ya, Yerobeam waktu itu dipilih oleh Nabi Ahia. Nabi itu utusan Tuhan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi raja, untuk mengurapi raja. Nah, waktu itu Nabi Ahia mengatakan 10 dari 12 suku Israel akan diberikan kepada Yerobeam. Tapi apa tindakan Yerobeam? Wah, tentunya nanti adik-adik akan bertanya-tanya, apa ya Kak ya? Kenapa ya Kak ya? Dan lain sebagainya. Ya, hari ini kita mau belajar tentang Yerobeam, ya. Yang pertama, Kakak kasih tahu dulu bahwa Yerobeam adalah seseorang atau seorang yang mula-mula diangkat oleh Tuhan. Ya, diangkat dari menjadi 10 suku itu menjadi seorang raja. Lewat Nabi Ahia, Tuhan menganugerahkan kepadanya 10 dari 12 bagian Israel. Oh, wakai dewe kan? Rolas
dikasih 10, tinggal lolo tok. Ya. Tapi ia mendapatkan kesempatan besar dari Tuhan untuk membangun satu kerajaan baru. Dia sudah dikasih wewenang oleh Tuhan. Yerobeam, tak kasih 10 suku Israel. Coba kamu bangun sebuah kerajaan baru yang tentunya akan memuji dan menyembahku. Itu perintah Tuhan. Ya. Yaitu kerajaan Israel. Ini sebenarnya adalah kesempatan besar yang amat indah. Ya, tidak ada orang yang mempunyai kesempatan seperti itu. Tetapi, nah ini yang perlu kita harus kaji ya, nanti harus kita pelajari ya. Tetapi Yerobeam tidak bisa memakai kesempatan tersebut. Bahkan ia membuat kerajaan yang dipimpinnya berpaling kepada ilah lain atau berpaling tidak tertuju kepada Tuhan, alias wis gak Tuhan-Tuhanan, ya. Nah, dari sini yuk kita mau belajar tentang seorang Yerobeam. Apa sih nanti dapetin dia dari menyangkal Tuhan, dari berbalik daripada Tuhan, tidak kepada Tuhan? Apa sih ya? Yang pertama, mengapa Yerobeam tidak bisa memakai kesempatan yang besar yang sudah di dalam genggamannya, ya, waktu itu cuma dicerahkan, "No, ini 10 ini urusan." Itu kata Nabi Ahia. Sebenarnya tinggal ngerawat saja. Nah, tapi kesempatan itu tidak digunakan oleh Yerobeam. Dan akhirnya apa? Ia tidak tulus dan tidak ingin berkenan kepada Tuhan. Waduh, niatnya kok jelek banget ya adik-adikku. Ya, ia tidak tulus dan tidak ingin berkenan kepada Tuhan. Waduh, ini apa ini? Ya, sesuatu yang tidak baik. Ya, adik-adikku harus punya motivasi yang berlawanan dengan Yerobeam. Yaitu apa? Aku harus berkenan kepada Tuhan. Aku harus menyembah Tuhan dengan tulus. Ya, itu yang harus kita pegang. Nah, menjadi besar atau menjadi mulia atau menjadi hebat yang diberikan Tuhan kepada Yerobeam. 10 dari 12 kerajaan Israel, yaitu kerajaan Salomo, diberikan kepada Yerobeam. Cuma-cuma, nggak usah bayar. Wah, seharusnya kalau dipikir itu tentunya nyaman dan enak ya. Tapi di sini Yerobeam nggak menggunakan kesempatan itu. Ia mengikuti jalan Tuhan. Etok-etoke mengikuti jalan Tuhan. Tetapi ternyata dengan maksud yang sesungguhnya supaya ia dapat berkuasa atas bangsa Israel. Artinya apa? Ya nanti saya akan buat kerajaan Israel ini menjadi penyembah Tuhan yang hebat. Akan saya bawa bangsa Israel ini menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Wah, itu janjinya ya. Tetapi Yerobeam tidak. Dia punya maksud. Ya, di balik kata-katanya yang halus dia punya maksud. Apa itu? Yang dilakukan Yerobeam kemudian adalah berpikir bagaimana supaya bangsa ini terus berkenan kepadanya, sehingga ia mengambil langkah membuat patung berhala supaya bangsa Israel lebih menghormatinya. Dikasih 10 dari 12, malah dia menggiring 10 suku itu untuk menyembah berhala. Waduh, ini kekejian ya bagi Tuhan. Tuhan tentunya sangat marah. Di situ si Yerobeam punya tujuan supaya ya Raja Yerobeam, aku taat ya, aku menyembah berhala, aku menyembahmu. Ya Raja Yerobeam, dia kepingin disanjung, dia kepingin dipuja, dia kepingin dihormati. Nah, tapi kembali lagi, setiap kesuksesan
kita harus mengerti bahwa itu adalah dari Tuhan. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekuatan kita. Nah, ini yang tidak didasari oleh Yerobeam. Yerobeam merasa, aku. Adik-adik, hari ini kita belajar supaya kita tidak egois. Supaya kita tidak mengandalkan kekuatanku dewe. Di balik semua ini, di balik kita pinter, di balik kita sukses, di balik kita kaya, ini semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Ya, coba adik-adik nanti bisa tanya sama papa atau sama mama, "Ma, papa kok bisa sukses itu kenapa ya, Ma?" Nah, tentunya seorang mama yang bijak akan ngomong, papamu diberkati Tuhan. Bukan karena papa yang usaha ke sana kemari, bukan. Tapi karena Tuhan. Ya, papa diberkati Tuhan. Ya. Yang kedua, Yerobeam melakukan ibadah menurut apa yang ia mau. Sakarepku. Ini bahasanya kakak ya. Sakarepku. Nah, bukan seperti yang Tuhan inginkan atau Tuhan mau. Misalnya, kamu harus menghormati orang tuamu supaya lanjut umurmu, supaya kamu diberkati. Apa itu? Enggak usah menghormati orang tua. Ayo. Nah, itu yang salah ya. Yang benar, Tuhan menginginkan kita menghormati orang tua, maka kita harus taruh hormat kepada orang tua. Tidak boleh tidak. Nah, namun di sini Yerobeam mengangkat imam sesuka hatinya. Mengangkat pembantu untuk di gereja. Imam itu adalah pelaksana di gereja. Sesuka hatinya. Wes, aku seneng. Misalnya Kak Wawan, aku seneng karo Kak Nino. Ya wes Kak Nino, pimpin gereja sana. Bawa dia menjadi penyembah. Nah, tapi dia tidak berdoa. Dia tidak mencari Tuhan dulu. Dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia juga menentukan hari ibadah seperti yang ia mau dan bukan yang Tuhan mau. Wah, misalnya ibadah hari Minggu, Yerobeam ngomong enggak, diganti hari Kamis. Wah, sakarepe dhewe iki ya. Nah, itulah yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dalam hal ini Yerobeam melanggar tatanan ibadah yang sudah Tuhan atur sejak zaman Musa. Ya, ingatlah hari Sabat. Diwalik kalau Yerobeam, ingatlah hari Kamis. Tuhan yang marah. Ya, sejak zamannya Musa itu hari Sabat. Oleh Yerobeam diganti hari Kamis. Wah, ini menyangkali sekali ya. Nggak bisa aturan itu diberlakukan seperti itu. Sehingga terjadilah Tuhan tidak berkenan. Ya, ibadah adalah milik Tuhan dan segala sesuatu haruslah ikut aturan Tuhan. Nah, ini yang utama. Ibadah adalah milik Tuhan dan segala sesuatu haruslah ikut aturan Tuhan. Oke, yang ketiga yang dilakukan oleh seorang Yerobeam yaitu sombong. Kalau bahasa gaulnya adalah songong. Ya, kakak kadang-kadang kalau marah, songongnya orang itu. Nah, itu artinya sombongnya orang itu. Ya, berkali-kali Yerobeam ditegur oleh Tuhan, tetapi Yerobeam tidak mau taat. Wah, ini ciri khas orang yang sombong itu nek dikandani ngeyel. Ayo adik-adikku yang di rumah, sapa nek dikandani papai ijik ngeyel? Ayo Rizky, tidur. Sam, ayo bobok sih. Mah asik main kok kan bobok. Karepe piye? Ngrumeng dhewe, tapi sesuatu yang tidak baik. Wah, ini yang Tuhan tidak berkenan ya. Adik-adikku tentunya menjadi adik-adik yang hebat, yang taat kepada papa mama sebagai wakil Tuhan. Ya, tentunya kita harus taat. Yang kedua, apa itu sombong? Sikap sombong, terutama sombong rohani, adalah sikap yang dibenci oleh Tuhan. Aku itu hafal firman Tuhan. Aku itu hafal 10 perintah Tuhan. Aku tuh hafal hukum kasih.
Ngopo kowe? Kenapa ndadak nyang sekolah minggu? Kadang-kadang kita sombong seperti itu. Dan itu Tuhan tidak berkenan. Ya, Tuhan kepingin kita itu rendah hati. Tuhan kepingin kita itu rendah diri, ya, supaya kita tidak sombong. Iya, oke lah, pinter. Firman Tuhan hafal, hukum Taurat hafal, hukum kasih hafal. Itu lebih hebat lagi kalau kita juga taat kepada Tuhan. Apa itu? Sekolah minggu, ya. Bukan karena cuma hafal doang kita nggak mau sekolah minggu, enggak ya. Kalau kita hafal firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan itu lebih hebat lagi kalau kita disertai dengan ketaatan untuk sekolah minggu. Oke? Sebagai penutup, Yerobeam tokoh daripada umat Tuhan yang sangat besar, tetapi dia menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan kasih. Belajar supaya dikenan Tuhan dan melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu, janganlah kita menjadi besar di hadapan manusia, tetapi rindulah untuk berkenan kepada Tuhan sehingga menjadi besar di hadapan Tuhan dengan penuh perhatian terus kepada Tuhan. Artinya, kita mencari hormat kepada manusia itu percuma. Ya, mengandalkan manusia percuma. Tuhan menginginkan kita mengandalkan Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan berkat-berkat itu sungguh luar biasa dalam hidup ini. Ya, kiranya hari ini adik-adikku terutama yang di rumah, ya, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan kasih kepada kalian. Jadilah anak yang hebat, jadilah anak yang taat, jadilah anak yang diberkati. Maka di situ kuncinya adalah kita taat dan penuh perhatian kepada Tuhan. Maka nantikan berkat Tuhan itu untuk kalian. Tuhan akan dengan sukacita memberkati kehidupan adik-adikku semuanya. Ya, saya kira itu dulu dari kakak ya, ceritanya tentang Yerobeam yang awal mulanya tidak taat, akhirnya akan terjadi tragis. Ya, tapi di sini saya yakin percaya adik-adik enggak seperti Yerobeam. Adik-adik adalah anak-anak yang taat. Adik-adik adalah anak-anak yang luar biasa. Ya, akhirnya berkat Tuhan akan adik-adik terima. Adik-adik akan menjadi anak yang luar biasa. Adik-adik akan menjadi anak yang diberkati, sehat secara jasmani dan rohani. Bahkan belajarnya akan menjadi ranking 1. Ya, pegang janji Tuhan. Kita akan selalu naik dan tidak turun. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan buat kita semuanya. Kita sudah belajar tentang Yerobeam dan tiba saatnya kita akan menghafalkan satu ayat kebenaran firman Tuhan yang akan kita pegang selama 1 minggu ini. Apa itu? Kita akan baca dari Hosea 6 ayat yang ke-6. Ayo siapin dulu. Hosea 6 ayat yang ke-6. Oke, udah ketemu? Kita akan baca sama-sama dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sekali lagi, Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Oke? Saya kira itu dulu dari kakak. Kiranya menjadi berkat buat adik-adikku yang di rumah. Oke? Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sebentar kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap persembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0150508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita sama-sama pujikan KASIH. Pasti semuanya tahu lagu ini ya. Yuk kita bersama-sama pujikan lagu ini. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi katakan KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa, Kak Dri? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ayo sekali lagi katakan. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa, Kak Dri? Come on. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Sekali lagi, seperti kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Oke, kita akan tutup dalam doa berkat ya. Oke, ayo adik-adikku silakan berdiri dulu. Kita tengadahkan wajah kita ke atas dan kita angkat tangan kita sambil kita ucapkan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu bersyukur untuk kebaikan-Mu. Hari ini aku tidak ingin menjadi Yerobeam, tapi kami ingin menjadi anak-anak yang taat di hadapan-Mu. Berkati sekolahku, berkati aktivitasku, berkati semuanya Tuhan. Supaya aku menjadi anak-anak pinter, anak-anak yang taat, anak-anak yang terus diberkati oleh Tuhan. Terlebih lagi anak-anak yang dikenan oleh Tuhan. Sehingga berkat itu berkelimpahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan terima berkat-Mu, bahwa kami akan menjadi kepala dan bukan ekor, akan kami selalu naik dan tidak turun, dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus buat kami berhasil dan kami akan beruntung. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.